Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Anakku semua yang saya cintai, syukur alhamdulillah hari ini kita bersua kembali untuk melanjutkan kegiatan kita, yaitu belajar sejarah. Bagaimana kabar kalian semua? Semangat ya, baik-baik semua. Mudah-mudahan sampai hari ini dan nanti seterusnya dalam mengikuti pelajaran ini kalian senantiasa diberikan kesabaran, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk membahas materi pelajaran kita hari ini masih meneruskan pertemuan minggu yang lalu, yaitu masih mempelajari bab pertama, yaitu tentang menelusuri jejak peradaban awal bangsa Indonesia. Cuman di sini kita akan masuk pada subbab yang baru, yaitu mengenai corak kehidupan masyarakat pra-aksara. Tujuan dari materi ini adalah supaya kalian bisa berpikir sejarah, berpikir kritis, baik secara kronologis, diakronis maupun secara kronologis tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Tujuan yang kedua, supaya kalian bisa mengetahui corak kehidupan manusia pra-aksara. Tujuan yang ketiga, supaya kalian bisa mengetahui asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Dan untuk tujuan yang keempat dari pelajaran ini adalah supaya kita bisa mengetahui perkembangan teknologi mengenai peralatan-peralatan yang ada pada masa pra-aksara. Baik anakku semua yang saya cintai, pembahasan bab ini bisa kalian temukan nanti di halaman 41, yaitu mengenai corak kehidupan manusia pra-aksara. Jadi di sini akan kamu temui nanti ada gambar gua. Berbicara mengenai corak kehidupan manusia pra-aksara, di sini ada dua pola hunian manusia pra-aksara pada masa itu. Yang pertama, dia akan mencari lokasi atau tempat tinggal yang berada di dekat aliran sungai. Di sini bisa di dekat aliran sungai atau mungkin juga di dekat laut ya, dekat pantai. Kenapa demikian? Ya, alasannya karena supaya memudahkan bagi mereka untuk memenuhi hajat kebutuhannya. Karena kalau kita bicara air, tentu semua makhluk hidup memerlukan air. Dimana kalau manusia saat itu bertempat tinggal di dekat aliran sungai, tentu di sana mereka bisa memenuhi semua kebutuhannya. Air dia dapat. Mungkin kalau dia ingin mencari tumbuh-tumbuhan, mencari makanan jenis-jenis buah-buahan bisa dia dapati dengan mudah. Dan juga untuk menangkap binatang buruan, mereka juga bisa mendapatkannya dengan tidak terlalu sulit karena semua makhluk hidup membutuhkan air. Dimana ketika di dekat aliran sungai itu dia tinggal, maka semua makhluk yang lain juga sama seperti dia membutuhkan air. Pola hunian mereka yang kedua adalah mereka tinggal di tempat-tempat yang semi permanen, artinya mereka bertempat tinggal, cuman dia harus berpindah-pindah. Di mana mereka tempat tinggalnya di dekat gua. Ya, jadi dia tinggal di gua ketika musim hujan, dia harus cari tempat yang aman buat mereka. Tempat yang aman saat itu buat mereka adalah di dalam gua. Nah, ketika dalam gua ini mereka sudah mulai mengalami pemikiran yang lebih modern. Dia mulai berpikir untuk membuat rumah sendiri yang mungkin lebih memenuhi syarat, karena ketika dia di gua dia merasakan gelap gulita ketika malam, dia juga merasakan begitu dinginnya, dan juga dia merasakan ternyata di gua juga dia tidak terpenuhi udara sehat yang dia butuhkan. Sehingga dari perjalanan hidup mereka ini, lambat laun mereka sudah mulai memiliki pemikirannya lebih maju untuk bagaimana caranya dia untuk bisa lebih sehat, lebih bisa untuk hidup secara manusiawi lagi. Meskipun pada saat ini mereka pola huniannya masih nomaden, masih suka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada yang tahu alasannya kenapa mereka harus berpindah-pindah? Ya, alasan mereka harus berpindah-pindah karena yang pertama, di mana ketika di tempat itu sudah tidak terpenuhi lagi kebutuhan mereka, maka dia harus berpindah. Cara mereka berpindah pun harus secara berkoloni, dia bergerombol dalam jumlah yang besar. Nah, di mana ketika dia harus berpindah tempat, maka semua kebutuhan yang
peralatan kebutuhan saat itu harus dia tinggalkan. Kebutuhan yang dia tinggalkan itu adalah kebutuhan semua peralatan yang terbuat masih sangat sederhana sekali, itu dari batu. Jadi semua peralatan untuk memasak dan yang lain terbuat dari batu. Peralatan untuk menangkap binatang buruan juga terbuat dari batu. Sehingga pada saat ini mereka hidupnya total hanya mengandalkan dari alam ya. Inilah yang dikatakan corak kehidupan manusia praaksara ya. Yang kedua, ketika mereka sudah mulai menemukan hunian yang baru, karena dia harus nomaden, dia sudah mulai merasakan, oh saya merasa tidak bisa memenuhi kebutuhan. Akhirnya terpikirlah oleh mereka, karena cara berpikirnya sudah mulai modern, untuk membuat tempat tinggal. Semula dia tempat tinggalnya adalah dengan cara membuka lahan baru. Jadi kalau sekarang ini banyak orang membuat perumahan-perumahan gitu kan ya. Jadi zaman dulu mereka harus menebang hutan. Jadi tumbuh-tumbuhan yang ada dia tebang untuk dijadikan tempat tinggal. Pertama dia hanya membuat untuk cocok tanam saja. Dia menanam apa yang bisa ditanam, mungkin ubi gitu ya. Ada juga mereka menanam semacam jagung, ubi rambat, apa yang ada yang dia tanam. Kemudian sambil menunggu masa tumbuhnya benih yang dia tanam, maka dia juga harus menyiapkan yang lain. Apa di situ dia mulai membuat rumah yang semi permanen. Dia bikin hunian yang sederhana di atas pohon yang besar, atau mungkin juga dia bikin rumah dengan tiang dari kayu secukupnya. Kemudian atap yang dia gunakan adalah dari daun-daunan yang sudah kering. Ya, karena perjalanan waktu dia merasakan ternyata dengan bangunan yang sangat sederhana itu mereka juga mengalami kesulitan. Jadi ketika ada angin rumah harus roboh, ketika ada hujan dia harus kebocoran itu ya. Kemudian ketika ada binatang buas dia juga seringkali diterkam binatang buas. Akhirnya terpikir oleh mereka untuk membuat rumah yang lebih bagus lagi, lebih permanen lagi. Ya, di sana mereka sudah mulai mengenal membuat rumah-rumah yang terbuat dari batu bata meskipun bentuknya masih sangat sederhana. Di masa ini ketika mereka sudah mulai bertempat tinggal, mulai muncul pembagian tugas di mana kaum laki-laki dan kaum perempuan memiliki tugas yang berbeda. Kaum laki-laki tugasnya adalah menangkap binatang buruan. Kemudian dia juga harus menyiapkan kayu-kayu untuk dimasak, untuk bahan memasak. Yang perempuan tugasnya adalah bagian memasak. Kemudian merawat anaknya, menjaga anak-anaknya, dan menyiapkan semua kebutuhan keluarga. Itu yang ada pembagian tugas. Tidak jauh beda dengan sekarang ya. Nah, jadi tugas dalam sehari sudah tertata dengan rapi. Nah, pada zaman ini mereka sudah mulai mengenal alat-alat, di mana peralatan-peralatan yang dia butuhkan sudah mulai agak maju. Di mana mereka sudah bisa mengenal namanya kapak genggam, kapak lonjong, meskipun terbuat dari batu. Ya, tapi di sini mereka sudah merasakan ada sedikit kemajuan, karena kalau dilihat dari segi pengurusan energi dia nggak seberapa harus seperti ketika dia nomaden. Ya, dia harus menangkap binatang dengan cara menjebak dengan banyak orang. Tapi dengan alat yang ada ini, dengan kapak genggam ini, dia sudah bisa tahu, oh ternyata untuk menerkam binatang, untuk menangkap binatang buruan harus dengan kayu yang tajam, kayu yang lancip. Dia sudah membedakan. Nah, di sana cara berpikir mereka lambat laun sudah mulai mengalami kemajuan. Berbicara mengenai kemajuan, mereka juga sudah mulai mengenal kepercayaan. Ya, kalau seringkali kalian dengar istilah animisme dan dinamisme, ternyata saat inilah sudah mulai muncul yang namanya animisme. Mereka sudah mulai mengenal arwah leluhur mereka sudah meninggal. Saat itu mereka beranggapan bahwa nenek moyang yang sudah meninggal, jadi keluarga mereka sudah meninggal, itu dia meyakini bahwa arwahnya, rohnya masih bersama mereka, hanya pindah tempat. Sehingga kalau kapan waktu dibutuhkan, dia bisa memanggil roh itu untuk bergabung lagi bersama mereka. Akhirnya apa yang ada itu dia seringkali membuat semacam sesajen. Dia mengatakan ini sesajen untuk anggota keluarga yang sudah
tidak bersama mereka, tapi rohnya tetap bersama mereka, hanya pindah alam. Itu keyakinan mereka yang ada pada saat itu, keyakinan yang animisme. Yang dinamisme adalah keyakinan bahwa mereka percaya bahwa benda-benda gaib, ya, benda-benda yang dia anggap memiliki kekuatan itu ada roh gaibnya. Jadi memiliki kekuatan gaib, itu yang mereka percayai dalam segi keyakinan mereka saat itu, yaitu animisme dan dinamisme. Anakku semua yang saya cintai, untuk memudahkan kalian dalam memahami materi ini, bisa kalian lihat di halaman 41, 42, 43, dan akan saya bantu dengan tayangan video yang bisa memudahkan kalian dalam belajar. Tugas untuk hari ini, saya akan berikan tugas yang sangat mudah, dan saya harapkan kalian bisa kooperatif, kerjakan secepat mungkin, secermat dan sebaik mungkin, dan segera kirimkan ke saya. Karena insya Allah nanti di bulan ini, di akhir bulan ini kalian akan ada ulangan tengah semester, ya. Saya kira ini, silakan kalian nikmati tayangan berikut ini, mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk lebih memahami materi tentang corak kehidupan manusia praaksara, gitu ya. Baik, selamat menyaksikan tayangan video ini, selamat belajar dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridho Sejarah. Kali ini kita akan membahas tentang corak kehidupan dan hasil-hasil budaya manusia pada masa praaksara. Kita akan membahasnya berdasarkan corak kehidupan dan mata pencaharian. Jadi akan dibagi menjadi 4 bahasan. Yang pertama yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau budaya Paleolitik. Yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau budaya Mesolitik. Yang ketiga, masa bercocok tanam atau budaya Neolitik. Dan yang terakhir, masa perundagian atau budaya logam. Yang pertama, kita akan membahas tentang masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau budaya Paleolitik. Pada masa ini, sumber makanan manusia purba bergantung sepenuhnya pada alam dan mendapatkannya dengan cara berburu serta mengumpulkan makanan yang didapat. Maka dari itu, berburu hewan menjadi aktivitas pokok untuk bertahan hidup. Dan hewan-hewan yang diburu antara lain rusa, kuda, babi, kijang, kerbau, kera, gajah, dan kuda nil. Karena berburu menjadi sarana utama untuk bertahan hidup, kehidupan manusia purba pada masa ini masih bersifat nomaden atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, mengikuti gerak binatang beruan serta sumber air. Terjadinya migrasi atau perpindahan tersebut umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain adanya perubahan iklim yang ekstrim, misalnya kemarau panjang yang membuat banyak padang rumput dan sumber air menjadi kering, ataupun musim hujan berkepanjangan yang membuat suhu lingkungan menjadi sangat dingin. Kemudian ada bencana alam serta ancaman dari sesama hewan, yaitu hewan karnivora. Sementara itu, manusia-manusia purba tersebut tinggal di kawasan yang berupa padang rumput dengan semak belukar dan hutan kecil di sekitarnya yang dekat dengan sumber air, danau, dan juga rawa. Makanan mereka berupa daging dan tumbuh-tumbuhan yang dimakan secara mentah-mentah. Selain itu, mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil secara nomaden. Di antara laki-laki dalam kelompok itu dipilih semacam pemimpin dengan status primus inter pares, yang secara harfiah berarti yang utama dari yang sama. Ia biasanya kuat secara fisik, mampu membaca tanda-tanda alam, serta memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik daripada laki-laki lain. Interaksi antar anggota kelompok saat berburu menimbulkan sistem komunikasi dalam bentuk bunyi mulut, yakni dalam bentuk kata-kata atau gerakan badan atau bahasa isyarat yang sederhana. Kemudian hasil-hasil budaya. Yang pertama ada kapak perimbas. Kapak perimbas adalah sejenis kapak yang digenggam dan berbentuk masif. Teknik pembuatannya pada umumnya masih kasar dan tidak mengalami perubahan dalam waktu perkembangan yang panjang. Kemudian ditemukan pula alat serpih. Alat serpih acap kali ditemukan bersama-sama dengan kapak perimbas atau alat batu masif lainnya. Di beberapa tempat, alat serpih merupakan unsur dominan dan kadang-kadang alat ini merupakan unsur pokoknya. Kemudian ada alat yang berasal dari tulang. Alat-alat tulang berupa sudip dan mata tombak yang bergerigi pada kedua belah sisinya, berukuran panjang sekitar 4,5 cm. Kemudian menggunakan pula alat-alat dari tanduk menjangan, yang kemudian bagiannya diruncingkan. Duri ikan pari
Ditemukan pula, dan benda ini mungkin digunakan sebagai mata tombak bagi manusia purba yang tinggal di sekitar pesisir pantai. Jenis peralatan yang dibuat berikutnya sebagian besar masih merupakan alat penunjang dalam kegiatan berburu, seperti anak panah dan busur, yang membuat mereka semakin mudah memperoleh hasil buruan. Yang kedua adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau budaya Mesolitik. Corak kehidupan mereka tetap sama dengan masa sebelumnya, yaitu berburu dan mengumpulkan makanan dari alam. Bedanya, selain alat-alat dari batu, pada masa ini mereka mampu membuat alat-alat dari tulang dan kulit kerang. Mereka mengenal pembagian kerja. Laki-laki pergi berburu, sedangkan perempuan mengumpulkan makanan berupa tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan kecil yang tidak butuh energi terlalu besar, kemudian memasak atau memelihara api, dan membimbing anak-anak. Pada masa ini juga, pola hunian masyarakat sudah berubah. Yang asalnya nomaden, kini bertempat tinggal namun secara tidak tetap, terutama di gua-gua payung atau abris sosrose. Mereka memilih gua-gua yang tidak jauh dari sumber air atau sungai, yang terdapat sumber makanan seperti ikan, kerang, dan juga siput. Mereka akan berpindah kalau sumber-sumber makanan di sekitar gua tempat tinggal mereka tidak mencukupi lagi. Dan selama bertempat tinggal di gua, selain mengerjakan alat-alat, mereka juga mulai mengenal tradisi melukis di dinding-dinding gua atau dinding karang. Kemudian, selain mereka melukis, pada masa ini pula, untuk pertama kalinya manusia purba menemukan api. Untuk hasil-hasil budaya pada masa ini, yang pertama ditemukan alat serpih bilah. Teknik pembuatan alat-alat serpih bilah pada masa ini melanjutkan teknik pada masa sebelumnya, tetapi bentuk alat-alatnya tampak lebih maju dalam berbagai corak untuk bermacam kegunaan. Kemudian yang kedua, alat yang berasal dari tulang. Alat tulang yang ditemukan memiliki dua macam bentuk sudip tulang dan semacam belati dari tanduk. Kemudian ditemukan pula kapak genggam Sumatera atau Sumatralit. Kapak genggam Sumatera ini berbentuk lonjong yang dikerjakan hanya pada satu sisi saja. Kemudian mengenai bentuk kepercayaannya, selain menggambarkan kehidupan sosial ekonomis, lukisan-lukisan di dinding-dinding gua atau di dinding-dinding karang juga menggambarkan sudah munculnya kepercayaan pada masa ini. Menurut Robert dan Galis, lukisan-lukisan gua bertalian dengan upacara-upacara penghormatan nenek moyang, upacara kesuburan, inisiasi, dan mungkin juga untuk keperluan ilmu dukun, untuk meminta hujan dan kesuburan, atau memperingati suatu kejadian yang penting. Para ahli juga meyakini kebiasaan ini merupakan bentuk kepercayaan awal manusia purba akan adanya kehidupan setelah mati, yaitu berupa roh-roh orang yang telah meninggal. Dan karena itu jasad dan roh-rohnya patut mendapatkan penghormatan atau pemujaan. Masa selanjutnya adalah masa bercocok tanam atau budaya Neolitik. Pada masa ini sudah mengenal kegiatan bercocok tanam yang dilakukan dengan menebang dan membakar pohon-pohon dan belukar, sehingga terciptalah ladang-ladang yang memberikan hasil-hasil pertanian. Untuk kebutuhan protein hewani, berburu dan menangkap ikan masih terus dilakukan selain bercocok tanam yang menghasilkan kebutuhan-kebutuhan pokok. Pada masa ini pula sudah dikenal cara berternak. Adapun jenis hewan yang diternakan diantaranya ayam, kerbau, anjing, dan babi. Selain bercocok tanam dan berternak, mereka membuat barang-barang kerajinan tangan dari batu serta gerabah. Barang-barang inilah yang sering dipertukarkan dengan penduduk dari wilayah lain. Selanjutnya, mereka membentuk perkampungan. Perkampungan ini terdiri atas tempat-tempat tinggal sederhana yang didiami secara berkelompok oleh beberapa keluarga. Pada masa ini pula, gotong royong juga telah menjadi bagian dari corak kehidupan masyarakat. Kegiatan menebang hutan, membakar semak belukar, menabur benih, memetik hasil, membuat gerabah, berburu, dan menangkap ikan dilakukan secara gotong royong. Selanjutnya tentang hasil-hasil budayanya. Yang pertama ditemukan beliung persegi. Beliung persegi adalah alat batu paling menonjol dari masa bercocok tanam. Beliung persegi ini berbentuk memanjang dengan penampang lintang persegi. Seluruh bagiannya diupam halus, kecuali pada bagian pangkalnya sebagai tempat ikatan tangkai. Tajamnya dibuat dengan mengasah bagian ujung permukaan bawah landai ke arah pinggir ujung permukaan atas. Kemudian ditemukan pula kapak lonjong. Bentuk kapak lonjong umumnya adalah pangkal agak runcing dan melebar pada bagian tajaman.
Bagian tajaman diasah dari dua arah dan menghasilkan bentuk tajaman yang simetris. Kemudian ditemukan pula gerabah. Penyelidikan arkeologis membuktikan benda-benda gerabah mulai dikenal pada masa bercocok tanam. Kendati demikian, dari temuan-temuan tersebut tampak bahwa teknik pembuatan dan pola hias gerabah pada masa bercocok tanam masih sangat sederhana. Kemudian ditemukan pula alat pemukul dari kulit kayu. Kegunaan alat ini ialah untuk menyiapkan bahan pakaian dengan cara memukul-mukul kulit kayu sampai halus. Dalam sistem kepercayaan, pada masa ini sudah mengenal dan berkembang sistem kepercayaan yang disebut animisme dan dinamisme. Salah satu segi yang menonjol dari kepercayaan animisme adalah sikap terhadap kehidupan sesudah mati, yaitu kepercayaan bahwa roh seseorang tidak lenyap pada saat orang meninggal, tetapi tetap hidup serta sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Orang-orang yang sudah meninggal dibekali bermacam-macam barang untuk keperluan sehari-hari, seperti perhiasan dan periuk, dan dikubur bersama-sama dengan maksud agar perjalanan ke dunia arwah dan kehidupan selanjutnya terjamin. Kemudian yang terakhir, ada masa perundagian atau budaya megalitik dan budaya logam. Pada masa logam ini, masa ini pula disebut perundagian. Kata undagi artinya terampil, karena pada masa ini muncul golongan undagi atau golongan yang terampil. Dalam arti khusus, golongan undagi mengacu pada orang-orang yang ahli membuat alat-alat dari logam. Oleh karena itu, dikenalnya logam menandai awal masa perundagian. Pembuatan alat-alat untuk menunjang dan mempermudah aktivitas dan kerja sehari-hari itu tidak lepas dari semakin berkembangnya otak manusia. Jadi alat-alat pada masa ini sudah sangat maju dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Kemudian dalam tata kehidupan, pada masa ini sudah teratur, dan berburu binatang liar masih tetap dilakukan. Selain untuk menambah mata pencarian, perburuan dimaksudkan untuk menunjukkan tingkat keberanian dan kegagahan dalam lingkungan masyarakat. Perburuan dilakukan dengan menggunakan tombak, panah, dan jerat yang dibuat dari bambu atau rotan yang ujungnya dilingkarkan. Sedangkan pertanian dalam bentuk perladangan dan persawahan menjadi mata pencarian tetap. Dalam rangka menyempurnakan usaha pertanian, diciptakan alat-alat dari logam, terutama untuk pengolahan sawah. Pada masa ini pula sudah kenal dengan istilah perdagangan. Perdagangan ini dilakukan dengan cara tukar-menukar barang yang diperlukan pada tiap-tiap pihak. Benda-benda tukar yang digemari adalah benda-benda yang mengandung arti magis dan bersifat khas. Misalnya nekara perunggu, moko, dan benda-benda perhiasan seperti manik-manik. Selain itu, kehidupan dalam masyarakat perundagian memperlihatkan rasa kesetiakawanan yang kuat. Perasaan solidaritas itu tertanam dalam hati setiap orang sebagai warisan yang telah berlaku sejak nenek moyang. Adat kebiasaan dan kepercayaan merupakan pengikat yang kuat dalam mewujudkan sikap itu. Selanjutnya kita akan membahas peninggalan budayanya. Yang ditemukan pada masa ini adalah alat-alat dari logam perunggu. Yang pertama ada nekara. Nekara berbentuk seperti dandang terbalik, dengan bagian atas yang datar dan bagian bawah yang terbuka. Bentuk nekara umumnya tersusun atas 3 bagian. Bagian atas terdiri dari bidang pukul yang datar dan bagian bahu dengan pegangan. Bagian tengah berbentuk silinder dan bagian bawah atau kaki yang melebar. Nekara ini pada umumnya dihiasi dengan berbagai pola macam hias, dan pola hias itu tiap masing-masing daerah berbeda dalam penggambarannya. Selanjutnya ada moko. Moko ini sebenarnya masuk ke dalam tipe nekara, tetapi dengan ukuran kecil dengan hiasan-hiasan yang lebih sederhana. Selain 2 peninggalan yang banyak ditemukan yang barusan sudah dijelaskan, sebagian besar peninggalan pada masa ini adalah berasal dari perunggu, seperti kapak yang terbuat dari perunggu, bejana yang terbuat dari perunggu, patung perunggu, gelang dan cincin juga dari perunggu. Pembahasan tentang bentuk kepercayaan. Bentuk kepercayaan pada masa ini sudah semakin berkembang. Kepercayaan kepada pengaruh arwah nenek moyang terhadap perjalanan hidup manusia serta upacara-upacara religius yang menyertainya semakin berkembang. Pada masa ini diyakini
bahwa arwah nenek moyang itu akan melindungi dan menyertai perjalanan hidup manusia. Jika arwah-arwah itu selalu diperhatikan dan dipuaskan melalui upacara-upacara. Selain itu, orang yang telah meninggal diberikan penghormatan dan sesajian lengkap, dengan maksud mengantar arwah dengan sebaik-baiknya ke tempat tujuannya, yaitu dunia arwah. Penjelasan tadi merupakan penjelasan dari materi corak kehidupan dan peninggalan budaya pada masa praaksara. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.